Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deseni Ramadhani dari kelas 12 IIS. Perkenalkan, nama saya Mila Fatih dari kelas 12 IIS. Perkenalkan, nama saya Bella Aprita dari kelas 12 IIS. Perkenalkan, nama saya Elzi Septiani dari kelas 12 IIS. Saya Ismawati dari kelas 12 IIS. Perkenalkan, nama saya Indrani Juwita, saya dari kelas 12 IIS. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai menganalisis perkembangan ASEAN. ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 pendiri negara atau 5 negara pendiri. Itu pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok ya. Negara-negara anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, hal tersebut mengemukakan karena situasi di kawasan pada era 1960-an itu dihadapkan pada situasi rawan konflik. Nah, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang tentang ASEAN, maka penting untuk mengetahui tujuan ASEAN. Nah, dengan mengetahui tujuan ASEAN ini, kita dapat mengetahui manfaat untuk negara kita, manfaat ASEAN untuk negara kita itu. Nah, langkah-langkah ke depan apa yang ASEAN lakukan ke depannya. Di sini saya ingin membacakan tentang tujuan ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. 6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan 7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Prinsip utama ASEAN. Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN seperti yang terdapat dalam Treaty of Amity and Cooperation of South East ASEAN (TIC) pada tahun 1976 adalah 1. Saling menghormati, 2. Kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar, 3. Non-interference, 4. Penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai, 5. Menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan senjata, dan 6. Kerjasama efektif antara anggota. Pembentukan ASEAN Community. Selama 4 dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan serta perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya komunitas ASEAN, ASEAN Community pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN, ASEAN Charter, yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati
diri ASEAN ke depannya. Pembentukan komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatangannya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Tekad untuk membentuk komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Namun pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan solidaritas, kohesivitas, dan efektivitas kerjasama. Kegiatan kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya berfokus pada kerjasama ekonomi, namun juga harus didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga keseimbangan itu, pembentukan komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu komunitas keamanan ASEAN, ASEAN Politik Security Community, komunitas ekonomi ASEAN, ASEAN Community, dan komunitas sosial budaya ASEAN, ASEAN Socio-Cultural Community. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN, ASEAN Charter, yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. Pembentukan komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas dan yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatangannya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Namun, pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.